Halo, ini bagaimana? Kedengaran tidak suaranya? Dengar, dengar, Ciu. kedengaran. Dengar ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, di kesempatan malam ini ya, kita eh, bakalan ditemenin oleh narasumber yaitu Bundai. Dan seperti tema kita hari ini ya, kita udah tahu bahwa public speaking ya, di mana kita tuh sangat membutuhkan public speaking, dan hari ini kesempatan besar untuk kita bersama Bunda Daya ya, yang akan mempelajarinya. Dan untuk teman-teman sekalian ya, kita udah tahu nih di era yang serba cepat seperti sekarang ya, kemampuan berbicara di depan umum bukan lagi sekedar tambahan-tambahan ya, melainkan salah satu kunci penting dalam dunia kerja, pendidikan, maupun kehidupan sosial. Dan melalui webinar hari ini, kita akan belajar bersama bagaimana menyampaikan pesan dengan percaya diri, terus juga membangun koneksi dengan audiens, dan tentu aja meninggalkan kesan mendalam. Dan itu ya, diikuti setiap sesi yang dengan penuh perhatian, dan catat hal-hal yang penting karena nanti kita ada sesi untuk tanya jawab bersama Bunda. Dan tanpa berpanjang kata lagi ya, kita udah sangat lama nih menghabiskan waktu tadi. Langsung aja ya, kita persilakan untuk Kak Rahma ya, untuk memberikan kata sambutan mewakili Ketua Forum Wilayah Aceh. Untuk Kak Rahmania Rahman, dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Ita. Kalau sekarang suara saya apa jelas? Jelas Kak. Jelas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Selamat datang di ruang belajar kita yang eh, merupakan bagian dari Lokakarya Forum TBM ya. Jadi biasanya kita familiar dengan kata workshop ya. Tapi kita berusaha bagaimana memaksimalkan penggunaan bahasa Indonesia. Jadi kita pakai Lokakarya. Izinkan saya, Ami, sedikit memperkenalkan apa itu Forum TBM. Dalam hal ini Forum TBM Aceh ya, karena kita yang sebagai penyelenggara kegiatan ini. Jadi Forum TBM Aceh merupakan bagian dari Forum TBM yang merupakan rumah bersama para pegiat taman baca pada khususnya dan juga pegiat literasi pada umumnya yang ingin bersama-sama untuk tumbuh bersama berkesadaran penuh membangun eh, jejaring hingga kemudian tidak hanya mengembangkan literasi di tempat kita masing-masing tapi juga ada banyak hal yang bisa kita advokasi bersama demi berkembangnya literasi di negeri ini. Nah, kita di Aceh di kepengurusan kami saat ini di 2023 sampai 2028 terdiri dari beberapa bagian ya atau divisi di mana masing-masing divisi itu kemudian berkomitmen penuh dalam menggerakkan literasi melalui beberapa program kerja, salah satunya yang kita hadiri pada malam ini yang diampu langsung oleh Kak Nita ya selaku koordinator program pengurus wilayah Forum TBM Aceh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bunda Daya yang sudah bersedia menyediakan waktunya sama-sama buat kita untuk belajar, memfasilitasi kita belajar ya, memfasilitasi kita belajar bagaimana menjadi seorang pembicara yang baik atau public speaker. Karena Bunda Daya ini sangat terkenal ya, tidak hanya di Aceh tapi juga di berbagai tempat di negeri ini tentunya sebagai seorang pendongeng, sebagai seorang public public speaker dan masih banyak lagi praktisi pengembangan bakat tentunya
dan nantilah dibacakan CV-nya ya sama ke sama moderator pada malam. Makasih juga Kak Ita sudah bersedia menjadi pemantik diskusi dan teman belajar kita pada malam ini. Di ruang Zoom ini juga saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang teman-teman yang sudah berkenan hadir belajar dan bertumbuh bersama ya untuk memahami bagaimana pentingnya mengembangkan kemampuan berbicara itu, termasuk bagaimana nanti nih tips dan trik. Jadi ini ruang buat bertanya, jadi tanya terus banyak-banyaknya. Di sini saya melihat juga pengurus daerah hadir, ada yang dari Ketua Pengurus Daerah Kak Arifa, dari Ketua Pengurus Daerah Aceh Barat ya, sekaligus inisiator dari TBM Rumah Buni di Aceh Barat. Selain itu ada beberapa pegiat TBM juga. Di sini saya lihat tadi dari Subulu Salam, Pak Nasir, TBM di Subulu Salam. Lalu kemudian ada dari Pusaka Kampung Impian di Aceh Besar, ada Kak Manda. Saya melihat juga banyak teman-teman dari Rumah Baca Salam Cahaya. Selamat datang dari Aceh Timur ya. Kita belajar dan bertemu di ruang Zoom. Terus kemudian dari Sigupe Mambaco, ada Kak Sunia, ada Bang Awir dari Aceh Abdia ya Aceh Barat Daya dan dari teman-teman di Kahvis juga di Aceh Besar ada tadi Kak Lisa dan ya siapa lagi? Jika ada yang belum saya sebutkan atau TBM-nya karena belum tersebut belum diganti ya namanya boleh ditandai juga dengan dengan TBM-nya Ata dan juga tentunya teman-teman yang menyediakan waktu ruang bertumbuh bersama yang sudah hadir di tempat kita pada malam ini. Sekali lagi selamat datang. Itu saja sambutan singkat dari saya. Selamat belajar bersama dan semoga hal-hal baik tentunya akan kita dapatkan dan juga kita bisa aplikasikan dalam memaksimalkan peran-peran kita nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rahmiana Rama atau Kak Ami yang udah kasih kata kesempatan untuk kami dan untuk kita semua ya tadi juga Purnama, kami ucapin terima kasih nih untuk udah nunggu Purnama dari tadi untuk karena kesalahannya dan di kesempatan yang sangat berharga ini ya sekaligus kita juga bisa belajar ya lebih lagi tentang public speaking bersama Bunda Daya. Terima kasih Bunda Daya yang udah ikut berpartisipasi dan semoga uh, yang kita belajar hari ini bisa kita terapkan nanti ya apalagi terutama untuk semua TBM yang ada Ya, di Aceh. udah. Baik, mungkin langsung aja ya kita masuk ke pemateri Ya, antar apa? Bunda Daya atau yang sering kita kenal Ibu Siti Nur Hidayah SPD MC. Jadi izin sebelumnya saya ingin membaca sedikit profil tentang Bunda Daya atau Bundai ya. Bunda ini juga menjadi mentor public speaking Kahvis Aceh, juga pembina Sekolah Alam Kahvis Aceh, dan juga menjadi founder Kampung Dongeng Aceh atau Rumah Bakat Aceh, dan juga menjadi pelatih ahli Pustakawan Perpusnas RI 2024 dan juga narasumber pembaca nyaring dan storytelling. Dari kita melihat profilnya ya, mungkin banyak sekali hari ini kita bisa belajar ya. Prowa sendiri sangat excited nih untuk hari ini belajar bagaimana public speaking kita agar lebih tahu bagaimana caranya berbicara di depan publik, terus berbicara hebat pun kadang-kadang kita masih kurang bagaimana caranya mempresentasi tanpa kita tahu public speaking itu bagaimana. Dan mungkin langsung aja ya untuk Bunda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya membaca. Ya, salam kenal ya Kak Purnama. Salam kenal Bunda. Sangat excited nih Bunda kan karena Masya kadang-kadang Allah. jaringannya juga kurang pas terus juga
suaranya kurang pas, mungkin saking excitednya ketemu sama Bunda. Bunda terima kasih Bunda udah mau jadi mentor public speaking Hafiz Aceh di hari ini di malam yang bahagia ini Bunda. Dan untuk waktu dipersilakan Bunda, terima kasih. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita berhadir di ruang Zoom ya, ruang belajar kita. Maka sama-sama kita ucapkan syukur Alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sela-sela aktivitas kita semua. Namun kita masih bisa berhadir ya di ruang majelis ilmu yang sama-sama nanti kita akan belajar dan mudah-mudahan nanti akan mendapatkan banyak manfaat nih dari berbagi, sharing dan mungkin saja ada beberapa pengalaman teman-teman yang nanti bisa menjadi inspirasi oleh teman-teman yang lainnya gitu ya. Kemudian selawat beriring salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa dapat menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, contoh teladan dalam kegiatan kita sehari-hari ya. Yang saya hormati Kak Ami, atau Kak Rahmiana Rahman, ini ketua kami yang selalu menjadi inspirasi bagi teman-teman pegiat literasi ataupun yang berkegiatan di aktivitas perpustakaan dan hal-hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan sosial lainnya gitu ya. Eh, saya izin ke Ami mau sharing materi tentang public speaking. Sebenarnya kalau sharing ini enaknya ya kalau bicara public speaking tuh langsung ya, offline gitu ya. Tapi ini juga tantangan tersendiri nih ke Ami dan teman-teman semua ketika kita bicara public speaking melalui Zoom. Tapi tentu saja saya minta keaktifan teman-teman nantinya ya untuk interaksi melalui kolom chat ataupun nanti ada kesempatan langsung untuk sharing, bertanya ataupun merespon begitu ya. Nah, itu jadi lebih lebih speak gitu ya, lebih hidup suasana kita pada malam hari ini gitu ya. Nah, tadi sudah diperkenalkan saya oleh Kak Purnama. Terima kasih ya Kak Purnama sudah memperkenalkan. Mudah-mudahan perkenalan singkat tadi bisa membuat teman-teman lebih bonding kita ya, ngobrolnya, diskusinya, dan lain sebagainya. Dan izinkan saya juga nanti akan berbagi pengalaman yang sependek yang sudah saya jalani, begitu ya. Mudah-mudahan nanti ada praktik baik yang bisa teman-teman ambil. Silahkan teman-teman pakai, praktekkan, dan saya yakin teman-teman pasti punya keunikan dari sisi public speaker masing-masing gitu ya. Nah, nanti kita ngobrol dan diskusi. Baik, teman-teman, saya akan share, eh, membagikan materi saya. Ini kalau saya sudah dijadikan host atau belum ya? Saya coba ya. Nah, kira-kira sudah terlihat belum di layar kita, teman-teman? Sudah. Ya, Sudah Bun. ya. Oh, Udah. alhamdulillah. Baik. Izin, ini sedang azan. Saya jeda sebentar aja ya, sampai nanti selesai azan ya. Boleh, Ibu.
Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Slide-nya kita buka dulu. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih jauh, saya mau teman-teman share ya, teman-teman silahkan berpendapat ya. Kira-kira menurut teman-teman, sebenarnya public speaking itu apa sih gitu ya? Silakan teman-teman, ada yang mau menyampaikan pendapatnya boleh ya? Silakan. Adakah teman-teman yang mau berpendapat? Boleh ditulis di kolom chat ya, teman-teman ya. Silahkan. Ada? Wah, ini sudah ada yang menulis ya. Silahkan kalau ada. Apa sih sebenarnya public speaking? Nah, mungkin teman-teman sudah sering mendengar nih kata-kata public speaking. Ya, public speaking. Kira-kira apa sih public speaking itu ya, teman-teman? Boleh dibantu ditulis di kolom chat atau bicara langsung juga boleh ya. Wah, ini sudah ada di kolom chat. Berbicara di depan orang banyak, berbicara di depan umum, berbicara depan orang ramai. Oke, good. Kemampuan berbicara depan umum, skill menyampaikan pesan pada masyarakat. Oke, keren ya. Teman-teman sudah menyampaikan. Oh, ada juga yang menyampaikan isi kepala. Keren, luar biasa ya. Oke. Nah, ada lagi teman-teman yang mau menambahkan mungkin public speaking? Nah, baik. Teman-teman, kalau teman-teman lihat judul ya, teman-teman bisa lihat di sini. Judulnya adalah public speaking bukan hanya tentang skill berbicara, teman-teman. Ya, jadi kalau dari judul kira-kira sudah kebayang. Yang mau kita bahas, public speaking bukan hanya tentang skill berbicara. Lantas apa ya? Nah, ini dia. Jeng 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 jeng. Wah, ini ada Pak Rizalul ya. Berbicara dengan di depan banyak audien dengan intonasi dan nada yang jelas serta membuat pendengar memahami apa yang kita sampaikan. Wah, ini sudah mulai nambah nih, ada pendengar pula ya. Mantap. Keren, keren. Baik, sambil menunggu teman-teman mungkin mau berbagi pendapat ya. Kita lanjut slide kita berikutnya ya. Oke, kita lihat di slide berikutnya teman-teman. Seni berbicara. Nah, jeng 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 jeng. Nah, ini kita skip ya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa ketika kita berbicara di depan umum, kira-kira apa sih fakta yang terjadi pada teman-teman? Apakah teman-teman mengalami seperti yang tertulis di slide ini? Ya, apakah ini juga pernah teman-teman alami, ya, atau rasakan, atau kira-kira sesuatu yang pernah kita lihat juga di orang lain, begitu ya? Nah, kira-kira ini muncul nggak ya? Banyak orang yang menghindar dari berbicara di depan umum. Misal nih, kalau ada satu acara, kemudian diminta, silakan ada yang mau memberikan pertanyaan. Nah, kira-kira sebagian besar orang itu menghindar. Misalnya apa caranya? Eh, coba ngomong aja. Misalnya begitu. Jadi, lebih sering kita menyuruh orang gitu ya. Ya, tanya, silakan. Ada yang mau tanya nggak? Gitu. Nah, jadi jarang yang dia menyuruh dirinya sendiri. Nah, kecuali ada beberapa yang mungkin langsung tunjuk tangan, misalnya ya, seperti itu. Dan faktanya juga, teman-teman, pembicara hebat pun kadang-kadang juga gemeter sebelum presentasi. Nah, itu juga saya rasakan, teman-teman, sebelum memberikan materi, itu biasanya saya juga mengalami hal yang sama nih. Begitu saya pegang mic, nah itu separuh gemeter saya sudah mulai hilang tuh. Nah, itu dia ya. Nah, ini beruntung di Zoom kita tidak ada mikrofon ya. Jadi langsung berbicara gitu. Nah, kerennya kalau nanti kita ada kegiatan yang sifatnya offline atau langsung, itu akan bisa kita langsung lihat ya bagaimana sih posisi gemetar atau tidak ketika di publik ya atau di depan umum gitu ya. Nah, itu dia. Kemudian fakta lainnya juga berbicara itu terkesan berat.
buat banyak orang. Teman-teman juga merasakan nggak? Ya, ngerasain ya kayaknya ya. Atau cuman saya aja nih yang ngerasain? Gimana nih teman-teman? Ngerasain juga ya? Nah, oke. Nah, kalau bagi yang ngerasain, tenang. Itu artinya normal, teman-teman. Ya. Jadi misalnya tadi Kak Purnama mungkin ada something yang suaranya kecil lah dan lain sebagainya. Ada grogi, gemetar. It's normal, Kak Purnama. Dan itu tidak sampai dosa dan masuk neraka gara-gara suara gemetar. Jadi itu normal. Memang semua orang banyak mengalami hal tersebut gitu ya. Dan tenang saja, Kak Purnama tidak sendiri. Teman-teman yang hari ini juga merasakan yang sama, tidak sendiri. Jadi kita punya banyak sekali teman ya, yang mengalami hal yang sama gitu ya. Oke, baik. Kita lihat slide berikutnya. Jadi, teman-teman, fakta lainnya adalah 70% itu ya, rata-rata orang takut. Ya, bayangkan dari seluruh populasi manusia ya. Itu 70%-nya memang takut berbicara di depan umum. Nah, jadi tenang saja lagi-lagi banyak teman ya. Angkanya tinggi nih, 70% ya. Oke. Kemudian, nah, teman-teman kalau lihat diagram ini ya, penyebab ya eh, kematiannya yang paling ketakutan yang paling membuat orang takut itu, teman-teman tahu nggak? Coba kita lihat angka tertingginya dari yang paling atas ya. Public speaking, kematian, spiders, darkness, hate, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya public speaking itu adalah hal yang paling menakutkan gitu ya. Top 10 fears list katanya ya. Jadi rating 10 tertinggi itu yang paling tingginya justru public speaking ya, berbicara di depan umum. Jadi memang ini sebuah fakta teman-teman ya. Jadi jangan takut ya. Insya Allah kita punya hal yang normal ya. Jadi pengalaman yang kita rasakan tadi itu adalah hal normal. Dan betul saja yang teman-teman kadang kan ada orang memotivasi begini ya. Public speaking itu memang tak semudah membalikkan telapak tangan. Bahkan bukan hanya membalikkan telapak tangan, teman-teman. Lebih parah lagi, membalikkan telapak kaki. Kalau telapak tangan, oke lah, masih ada effort yang bisa lah ya kita lakukan. Ini membalikkan telapak kaki. Jadi memang hal yang sangat sulit, teman-teman. Ya, fakta di lapangan itu seperti itu. Nah, maka kita coba tanya dan cek apa yang menyebabkan takut yang tadi teman-teman alami. Boleh jadi ada beberapa faktor, teman-teman. Yang pertama, boleh jadi karena fokus perhatian. Nah, contoh nih, ini Kak Purnama yang selalu jadiin contoh, boleh ya, Kak? Jadi misalnya suasana hektik ya, kayak tadi ya. Iya. Itu kan jadinya fokusnya pindah ya. Jadi fokus perhatiannya lebih ke suaranya dan lain sebagainya. Tapi keren. Kak Purnama tadi luar biasa, itu bisa langsung men-switch ya, apa namanya, langsung menggantikan posisi yang harusnya kan tadi panik dan lain sebagainya. Tapi Kak Purnama cukup tenang melewati hal yang tidak diharapkan tadi gitu ya. Nah, fokus perhatiannya itu boleh jadi ketakutannya udah berpindah pula gitu ya. Nah, kemudian eh, boleh jadi ketakutannya itu karena, aduh, nanti mau nyampaikan apa ya? Kira-kira nih cocok nggak ya disampaikan? Nah, itu boleh jadi karena rasa itu sehingga membuat kita jadi sedikit takut gitu ya. Atau boleh jadi nih karena boleh jadi Kak Purnama nih karena ada Bunda Daya, ada Kak Rahmi gitu ya, ada teman-teman yang jangan-jangan mereka lebih keren nih. Nah, kita udah mulai membandingkan nih. Aduh, siapa saya dibanding mereka? Nah, ini yang boleh jadi nanti memunculkan rasa takut itu. Nah, itu ya penyebabnya dulu kita cari. Kemudian tidak terbiasa berbicara. Nah, kalau dari cara Kak Purnama tadi berbicara, membuka dan sebagainya, saya melihat Kak Purnama sudah punya jam terbang nih. Nah, persoalannya apakah jam terbangnya seminggu sekali, sebulan sekali, atau beberapa bulan sekali? Nah, nanti yang akan menentukan. Tapi saya meyakini Kak Purnama sudah punya jam terbang. Tinggal apa ya, ritme jam terbangnya apakah sudah sering atau masih berproses gitu ya. Nah, tapi kalau memang eh,
terbiasa, mudah-mudahan takutnya lama-lama nanti bisa hilang gitu ya. Nah, ini yang unik nih, poin 5, tidak terbiasa mendengar. Nah, bahaya juga nih orang yang tidak terbiasa mendengar. Kebalikannya ya, ini orang yang selalu berbicara. Jadi sehingga ketika di ruang publik ya, yang audiensnya atau pendengarnya lebih banyak, wah ini bagaimana nih ya, bingung gitu ya. Nah, itu dia. Jadi eh, ini juga yang menyebabkan ketakutan seseorang untuk berbicara di depan umum. Kemudian ada juga trauma irama. Oh, bukan ya, itu penyanyi ya. Rasa trauma atau apa ya, semacam punya kejadian yang tidak menyenangkan sehingga membuat dia jadi takut itu terjadi lagi. Nah, itu yang disebut trauma, ya. Misal trauma karena pernah dipermalukan atau merasa harga dirinya jatuh gitu ya dan lain sebagainya. Itu juga salah satu faktor yang membuat takut berbicara di depan umum. Atau banyak lagi alasan lain ya. Itu teman-teman mungkin punya koleksi ya, alasan kenapa takut berbicara di depan umum, ya. Baik, kita lanjut. Nah, kalau dibalik, eh dilawan ya, ketika kita tadi muncul takut, sekarang kita balik. Siapa takut? Nah, gitu ya. Kita cek, pembicara yang bagus itu tidak dilahirkan ternyata teman-teman, ya. Tapi dia bisa diajarkan dan dilatih. Maka betul, butuh jam terbang. Jadi hari ini Kak Purnama, boleh saya tanya Kak Purnama, kali keberapa Kak Purnama menjadi moderator? Tapi sebelumnya offline Bunda karena tadi Ah, pun ke distrik karena kesalahan dari suaranya, dari iya. videonya segala macam jadi ke distrik dan Ah, ya butuh belajar lagi Bunda. yes. Berarti sebenarnya sudah punya jam terbang, tapi secara offline ya. Iya Bunda. Nah, keren. Jadi sebenarnya ini pengalaman yang luar biasa, ada momentum yang akan menjadi ingatan bagi Kak Purnama. Wah, ini kali perdana saya bisa keren melewati kendala suara kecil tapi saya tetap stabil, nah, gitu ya. Nah, itu salah satu jam terbang yang masuk dalam catatan kita, gitu Kak Purnama ya. Itu keren ya. Kemudian jam terbang itu diperoleh jika ada keinginan dan keberanian untuk mencoba. Nah, jadi ini kan kita tidak menunjuk Kak Purnama sebagai moderator, benar nggak sih? Tapi Kak Purnama yang mendaftarkan diri untuk moderator. Dan ini keren. Artinya Kak Purnama sudah apa ya, selangkah lebih maju gitu. Izin teman-teman, saya nyebutkan Kak Purnama karena tadi udah jadi contoh langsung ya. Nanti kalau teman-teman ada pengalaman boleh nanti sharing ya. Jadi ini bukan seminar saya dengan Kak Purnama ya. Nah, seperti itu. Nanti kalau teman-teman lain mau merespon boleh silahkan ya. Kemudian, ini juga dalam rangka melawan rasa takut, tenang. Audiens tuh berada di pihak kita. Jadi misalnya nih ya, pernah nggak merasakan ketika ada pembicara di depan, kita sebagai pendengar itu merasa kayak deg-degan ya, misalnya, takut salah dia, semangat gitu ya. Nah, yakinlah teman-teman, sebenarnya pendengar itu memahami ketakutan yang kita rasakan. Jadi biasanya pendengar itu akan mensupport. Jadi mereka sebenarnya ada di pihak kita gitu ya. Jadi itu salah satu yang bisa membuat kita melawan rasa takut yang muncul tadi gitu ya. Oke, maka kalau kita sudah tahu nih tips-tips yang 3 tadi ya untuk awal, maka yuk kita mulai gitu ya. Jadi pembicara bagus itu telah melalui proses teman-teman. Ya, jadi kalau Kak Burama tadi pengalamannya secara offline, ini udah nambah jam terbang baru secara online, gitu ya. Kemudian selama proses, mereka tuh juga eh, pernah mengalami hal-hal yang sifatnya sakit, berdarah-darah gitu ya. Mungkin ditolak, ada diejek mungkin, atau sekedar disenyumin sama pendengar itu juga ngaruh ya. Misalnya kalau kita ada salah, tiba-tiba penonton agak senyum gitu ya. Kan cuma senyum ya, kayak gitu ya. Boleh jadi itu akan mempengaruhi teman-teman. Ya,
sampai pengalaman yang menyakitkan, misalnya ditertawakan gitu, atau udah turun aja, kalau nggak tahu silakan turun, misalnya tuh ya, dapat pendengar yang ekstrim begitu gitu ya. Ya dipermalukan atau kita merasa oh tiba-tiba kok nggak cocok gitu ya, rasanya kita ingin menghilang dalam 1 detik berikutnya gitu ya pada saat kita melakukan kesalahan. Kemudian, jika teman-teman cepat memulai proses mengalami dan berani memulai, maka yakinlah itu akan segera cepat berakhir juga gitu ya. Tapi hati-hati juga nanti karena kita mau buru-buru, akhirnya nggak capai ya apa yang kita targetkan untuk disampaikan kepada pendengar gitu ya. Oke, kita lanjut. Maka kalau untuk memulai, teman-teman, yakinlah akan ada gagal. Tapi ingat, gagal itu karena kita memulai. Kalau kita nggak memulai, udah pasti nggak pernah gagal. Jadi orang-orang yang sudah memulai berbicara, peluang gagalnya pasti ada. Dan itu hal normal. Jadi jangan takut gagal, gitu ya. Nah, ini satu gambar teman-teman. Kalau teman-teman lihat, kira-kira siapa sih yang melakukan pekerjaan ini ya? Mengorek lobang ya. Dia ini seorang tawanan dari penjara, mencoba melarikan diri, kemudian dia menggali tanah. Tiba-tiba ternyata dia ke kiri, dan setelah dia gali, mentok. Rupanya ini adalah septic tank, ya tempat pembuangan kotoran. Kira-kira dia nyerah nggak teman-teman? Dia balik lagi ke atas. Besok ada kesempatan, dia gali di tempat lain. Jadi kalau dia tidak menggali lagi, maka peluang dia bebas atau melarikan diri itu kan jadi gagal. Walaupun yang melarikan diri nggak diperbolehin ya. Ini hanya kisah kecil ya dari sebuah pengalaman bahwa takut itu bisa kok kita taklukkan gitu ya. Oke, ini the opposite of success is not valor. Jadi teman-teman selama ini ketika orang ditanya gitu ya, mau sukses nggak mau? Lawan sukses apa? Gagal. Belum tentu teman-teman. Lawan sukses itu sebenarnya adalah karena dia tidak bergerak, tidak mencoba gitu ya. Jadi kalau mau sukses, berbicara di depan umum dengan baik, ya, lawannya bukan karena dia gagal berbicara, tetapi karena tidak pernah mencoba. Nah, itu dia. Jadi bagi teman-teman yang udah pernah gagal, selamat. Anda sudah melewati satu tahap, ya. Maka tahap berikutnya adalah mencoba dan mencoba lagi ya. Action. Jadi gitu ya. Oke, kita lanjut. Maka let your biggest mistake be your best teacher. Nah, kira-kira ini bahasa Indonesianya ada yang bisa kasih pandangan nih. Yang dimaksud dengan kata-kata ini apa ya? Ini izin ya, Kak Ami pakai bahasa Inggris sebagian. Katanya let your biggest mistake be your best teacher, katanya. Jadikan atau biarkan kesalahan terbesarmu itu menjadi guru terbaikmu. Kan dari kegagalan kita tahu, oh jangan gagal lagi dong. Nah, kira-kira begitu ya. Oke. Kemudian, justru kadang-kadang kita mendapatkan pelajaran yang paling berharga itu dari sebuah kegagalan, teman-teman. Karena kalau kita selalu berhasil, kadang-kadang kita nggak pernah melewati pelajaran-pelajaran penting, ya, dari sebuah peristiwa-peristiwa yang boleh jadi dari gagal itu kita mendapat aha gitu ya. Nah, itu dia. Jadi belajar dari kesalahan itu keren sekali gitu ya. Oke. Tapi ya jangan sering-sering juga ya. Begitu kita sudah tahu salah, nih bagaimana nih ikhtiar untuk memperbaiki. Tadi di awal saya bertanya sama teman-teman, apa itu public speaking, teman-teman? Ternyata public speaking itu bukan persoalan berbicara, teman-teman. Tetapi lebih kepada understanding the public. Jadi kalau kita mau sukses public speaking, yang harus teman-teman lakukan pertama adalah justru understanding the public. Bukan speak-nya duluan, teman-teman. Nah, jadi kayak tadi ya, nih contoh lagi Kak Purnama ya. Kak Purnama
Tadi dia sudah melalui yang namanya understanding the public. Dia tahu situasi bahwa peserta sedang menunggu nih momentum seminar, momentum lokakarya, ya. Maka ketika dia sudah pahami itu, dia tidak berlama-lama dalam situasi hektik, ya. Dia lanjutkan. Dia pahami bahwa publik sedang menunggu, ya, bahwa audiens sedang menanti. Maka dia berbicara walaupun suaranya kecil. Nah, itu dia. And then speak. Jadi ketika kita sudah memahami publik, itu adalah langkah awal kita untuk memulai bicara. Nah, jadi eh, public speaking bukan duluan bicara, tapi pahami dulu. Nah, ini apa ya? eh, Hal baru ya, mindset yang perlu kita pahamkan kepada kita semua bahwa public speaking bukan persoalan berbicara, bukan keren. Jadi orang yang sering mengatakan, oh public speaker itu adalah yang berbicaranya keren. Bayangkan, berbicaranya keren, tapi kalau audiens sudah berharap berhenti deh, udah nggak tahan misalnya, maka itu artinya pembicara itu gagal sebagai pembicara. Kenapa? Tidak memahami audiens. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi public speaking itu sangat luas ternyata maknanya, lebih kepada memahami pendengar. Maka tadi saya senang ada yang merespon salah satunya tentang public speaking itu sudah melibatkan pendengar. Nah, itu keren ya. Oke, baik. Sampai sini, kira-kira teman-teman ada yang mau memberi pengalaman atau sharing? Boleh? Silahkan. Ya, Bunda. Ya, silahkan boleh. Buka kamera juga boleh atau buka mic-nya open mic boleh, silahkan. Izin Bunda, Ya, Purnama mau bagiin sedikit pengalaman nih Bunda. boleh, Boleh nggak silahkan. Bunda? Ya, Karena ya. tadi banyak yang Bunda sampaikan itu relate gitu Bunda sama Purnama Bunda. Betul. Silakan. Mm-mm. Pengalamannya apa Dari tuh? dari awal first time menjadi pembicara di depan publik Bunda jadi moderator itu Mm-mm. seperti yang Bunda bilang tuh Purnama mengalami semua. Jadi overthinking ketika kita menyampaikan sesuatu, Ya, takut ya. gagal, terus juga ke distrik seperti yang awal tadi ya Bunda Ya, ya. iya, betul. Lalu uh, dari pengalamannya seperti Bunda Mm-mm. bilang tuh banyak yang relate. Makanya senang sekali Bunda mention Purnama dari tadi karena oh benar ya yang Bunda bilang. Iya, 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 betul. Karena memang Oke. adanya seperti itu Bunda. Mm-mm. Jadi uh, public speaking yang kita belajar hari ini tuh makin penasaran, makin rasanya relate, makin benar gitu apa yang Purnama lewatin dari awal gagal, dari awal mikir uh, sepertinya nggak bisa, tapi bukan malah kita mikir hal yang negatif, tapi kita harus berpikir hal-hal yang positif, kayak talk positif, be life gitu. Jadi gitu Bunda. Jadi ada sedikit pertanyaan juga nih Bunda. Gimana sih Bunda caranya um, kita biar nggak ke distract gitu Bunda? Takut kita tampil nih Bunda kan? Ya, Uh, jadi kita merasa pandangan orang tuh ke kita semua Bunda. Jadi kan kita ngerasa ini gagal nggak ya, ini gagal nggak ya. Gimana caranya Bunda agar kita tuh nggak negative thinking gitu Bunda? oke. Ini keren nih ya. Baik, menjawab case atau pengalaman Kak Purnama, kita nanti akan menjawabnya itu di slide berikutnya ya. Nah, ini ada Oke. Ani menemukan satu problema, ya sebenarnya bukan problema ya, tapi lebih kepada tantangan sih kalau saya lihat ya. Nah, ini nanti keren kalau Tapi kita itu bahas. akan jadi problema nggak sih Bunda? Karena setiap tampil itu yang kita pikirkan, setiap tampil itu yang akan kita pikirkan. Kita takut salah gitu Bunda, kita takut akan gagal itu gitu Bunda, Ya, takut dilihat tidak tidak baik untuk menampilkan sesuatu gitu Bunda. Duluan betul. overthinking gitu. Oke, oh overthinking ya, aduh. Iya Bunda. Baik, nah takut gagal, takut salah. Nah itu problem yang kita temukan tadi ya di fakta ya. Iya Maka Bunda. sebenarnya, nah ini yang perlu kita lihat teman-teman ya. Jadi ketika kita sudah tahu nih mindset public speaking bukan hanya seni berbicara, tetapi understanding the public,
ya. Maka kita harus memahami bahwa untuk mengembangkan kemampuan ya, sudut pandang personal atau pengetahuan orang lain untuk memilih tindakan terbaik ya. Kemampuan untuk memanfaatkan skill interpersonal untuk berinteraksi dengan orang lain secara akurat. Nah, maka ketakutan yang kita rasakan tadi itu karena beberapa hal. Yang pertama, kita tadi belum menguasai siapa sih audiens kita, siapa pendengar kita. Nah, maka yang paling penting adalah sebelum Kak Purnama menerima tugas sebagai moderator, maka Kak Purnama harus riset dulu. Siapa sih yang akan menjadi pendengar di acara ini? Oh, pesertanya ada guru, ada pegiat literasi, ada ibu-ibu, ada juga anak remaja SMA mungkin, ada yang anak SMP mungkin. Itu harus diriset. Salah satu untuk menyiasati ketakutan yang muncul. Maka kalau kita sudah paham nih, ya, mau memahami publik yang akan kita hadapi, riset ini dari usia 14 tahun sampai usia 40 tahun ada di ruangan Zoom ini. Maka kata atau kalimat yang saya ucapkan tentu kata-kata yang bisa sesuai dengan semua usia tadi. Nah, itu ketakutan pertama sudah mulai disiapin. Nah, gitu ya. Jadi tahu nih sudut pandang usia segini ya, maka harus kita siapkan juga. Nah, itu dia ya. Maka kita gunakan ibu, kakak, misalnya tadi menyilahkan sebagai apa kata sambutan ya dari Kak Rahmiana Rahman. Boleh dipanggil kakak atau ibu ya gitu. Nah, riset dulu. Oh, karena sudah punya anak, panggil ibu aja deh gitu. Oh, supaya kesannya akrab, panggil kakak aja deh. Nah, itu riset. Nah, jadi salah satu untuk menurunkan rasa takut kita adalah ngeriset audiens. Nah, jadi kalau kita udah ngeriset begini, kita sudah mulai mengurangi list ketakutan kita. Oh, ternyata takut yang satu udah teratasi nih, gitu ya. Jadi enak interaksinya secara akurat pada orang-orang yang ada di audiens kita itu sebagai pendengarnya, gitu ya. Nah, oke. Maka dalam understanding the public ya, dalam memahami audiens, kita harus menyiapkan. Oh, ini yang akan saya hadapi adalah sebagian besar yang usianya di atas 30 tahun atau 20 tahun. Maka sesuaikan outfitnya gitu ya. Kemudian bahasanya, outfit, language, ya bahasa gestur, bahasa tubuh kita seperti apa. Mohon maaf teman-teman, nah misalnya begitu ya. Nah, makanya kalau offline, lah keren sekali nih public speaking kalau offline ya. Juga nanti ada pilihan katanya. Kalau ke anak SMP masih boleh pakai. Aku sangat senang teman-teman bisa ikut misalnya. Tapi kalau audiensnya adalah ibu-ibu, orang tua, atau profesi tertentu gitu ya, panggilannya udah beda. Bapak Ibu yang saya hormati, abang dan adik. Nah, sudah beda lagi dong. Itu diction. Jadi pilihan katanya juga harus disesuaikan. Nah, kemudian juga ada ekspresi-ekspresi yang harus kita setel sesuai dengan audiens. Nah, itu dalam rangka apa, teman-teman? Dalam rangka memahami audiens. Jadi lebih banyak itu ternyata yang harus kita siapin sebelum speak in front of public, sebelum berbicara di depan umum. Nah, jadi ketakutan itu sikit-sikit sudah berkurang satu gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, maka ketika kita sudah menyiapkan itu, speak. Mulai deh berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan saya, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, itu dia. Jadi, speak itu justru hal yang berikutnya setelah memahami audiens. Jadi, jangan speak dulu baru memahami. Itu yang nanti takutnya nggak siap-siap ya. Hajar bleh kata kalau kata orang zaman dulu ya. Langsung tidak dipertimbangkan hal-hal yang tadi kita sebutkan. Itu ya. Maka modalnya ya dalam rangka untuk jangan takut salah gitu ya. Maka harus punya keinginan dulu tuh yang pertama. Harus ada kemauan ya. Makanya langkah Kak Purnama mendaftarkan diri sebagai moderator itu poin pertama sudah keren ya.
Kemudian yang kedua keberanian, ya. Nah, keberanian untuk berbicara. Oh kecil, nggak apa-apa, tetap berbicara. Yang penting masih ada yang dengar kok, gitu ya. Kemudian PD, PD ini apa ya? Percaya diri. Jadi Ya, bukan penuh derita ya. kita jadi moderator. Kedua, Percaya diri berani. ya Bunda. Tiga, pede. Ya, Menguasai ininya orang-orang yang ikut dalam ini ada anak SMP, ibu rumah tangga itu dia menguasai. mohon maaf, Menguasai ini ada materi. suara terdistrak ya. Suara Bu Hasria, mau bicara Ya, boleh Bu, silakan. Mau astagfirullah. Ter ini. Bu kalau mau sharing boleh, silakan. Baik. Teman-teman, kalau pada saat saya menjelaskan tiba-tiba teman-teman ada yang ingin disampaikan karena takut lupa, boleh ya, raise hand ya. Silakan. Nah, itu dia. Jadi kita lokakarnya bisa lebih mengalir aja gitu ya. Kemudian ada juga yang harus kita pilih sebagai sosok panutan. Nah, misal kalau saya pribadi, saya punya guru, ya, guru yang saya anggap ilmunya bisa saya pakai gitu, ilmunya yang dia mau ikhlas kasih ke saya, itu saya belajar memang. Saya jumpai, saya ngobrol, saya mau menguasai ini, boleh ya saya jadi murid gitu. Itu saya selalu ngomong gitu kepada beberapa orang yang saya anggap punya ilmu dan skill tertentu, termasuk untuk public speaking. Jadi ada sosok yang saya jadikan panutan sehingga kalau kita mau memulai langkah-langkah untuk keilmuan tersebut itu saya reference-nya ke sana gitu. Ya, jadi kayak sanatnya kalau kita bilang ya. Ini kemana nih sanatnya gitu ya. Nah, jadi harus ada sosok yang kita harus dapatkan sebagai alur atau acuan kita dalam menjalankan keilmuan tertentu gitu ya. Kemudian modal lainnya pakai. Nah, seperti ini Kak Purnama itu keren, sudah menggunakan kesempatan ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lain ya yang mungkin usianya masih SMP, SMA misalnya, ada kesempatan ambil saja. Oh, atau ibu-ibu nih, saya sudah kayaknya nggak cocok lagi deh, sudah punya anak gitu ya, yang muda-muda saja. No, setiap orang punya kesempatan gitu ya. Cuman ya jangan terlalu nyosor banget ya. Artinya kesempatan itu silahkan, tapi tetap pakai value ya, pakai cara, pakai adab begitu ya. Nah, itu dia. Kemudian kadang-kadang harus muka tebal juga gitu. Muka tebalnya gimana ya? Tahan malu deh gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada kecelitut sikit atau slip of the tongue kalau bahasa ininya ya atau salah kata, nggak apa-apa gitu ya. Muka tebel aja. Oh maaf salah saya tadi harusnya menyebut ini. Nggak apa-apa disampaikan saja. Muka tebalnya tapi dalam posisi yang pas gitu ya. Porsinya tepat. Kemudian sistematika proses. Nah, ini juga bagian penting. Misalnya kalau tadi moderator kan harus tahu dulu nih, setelah ini apa ya, setelah ini lanjutannya bagaimana ya. Itu juga harus bagian dari modal yang harus kita siapin. Nah, kalau memang kita orangnya belum terlalu kuat menghafal, tulis. Kira-kira nanti takut lupa, catat gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya prosesnya lebih sistematis berjalan, gitu ya. Kemudian catatan evaluasi progres. Nah, misalnya hari ini nih, Kak Purnama sebagai moderator. Kak Purnama boleh list catat apa sih yang tadi harusnya saya lakukan, apa yang sudah berjalan sesuai. Nah, itu menjadi catatan untuk berikutnya. Kalau saya moderator, saya akan tidak melakukan ini lagi. Nah, itu keren. Nah, itu menjadi modal kita untuk nambah jam terbang berikutnya gitu ya. Kemudian yang paling penting dong doa itu nggak bisa nggak ada lawan tuh kalau doa ya itu jurus yang paling mujarab ya minta kepada Allah untuk segala kemudahan. Oke, kemudian hal-hal yang perlu dipikirkan atau kita eh, pertimbangkan ya dalam berbicara di depan umum. Nah, tadi kan sudah kita sampaikan ya bahwa public speaking bukan hanya seni berbicara, tetapi lebih kepada
memahami audiens, memahami pendengar, gitu ya. Maka kita buat list, buat catatan, buat daftar apa saja yang harus kita lakukan duluan. Yang pertama, kenali audiens sejak awal. Maka saya kalau diundang storytelling misalnya ya, mendongeng atau berkisah, yang saya tanya pertama adalah ini yang mendengarkan nanti usia berapa? Oh, usia SD. Oh, SMP. Oke. Oh, ini gabung TK, SD, SMP sampai SMA. Oke. Berapa orang? 50 orang misalnya. Kemudian ini nanti acaranya di dalam atau di luar ruangan? Di luar. Oke. Kalau di luar ada mikrofonnya enggak? Itu saya benar-benar cari riset untuk kelengkapan audiens atau pendengar yang akan saya hadapi nanti. Nah, dari situ kita tahu nih, atasi hambatan personal. Oh, saya suara lagi serak. Maka saya minta mikrofonnya tolong agak yang bagus ya, karena suara saya sedang tidak baik, misalnya. Karena saya tahu nih kondisi saya begitu. Nah, atau misalnya panas nih. Kalau bisa jamnya jangan lewat dari jam 10 ya. Nah, itu kan hambatan personal yang harus kita antisipasi. Nah, jadi to-do list-nya harus benar-benar terencana dengan baik, gitu ya. Kemudian, kira-kira antisipasi hambatan sudah bisa kita prediksi aman lah, gitu ya. Lanjut, bahan apa nih? Saya tanya lagi nih, tema apa ya yang mau disampaikan ini? Oh, ini tentang Hari Kemerdekaan. Oh, storytelling tentang Hari Kemerdekaan. Oke. Saya cari kemerdekaan, mau fabel atau cerita anak misalnya. Oh, mau cerita ini. Udah. Jadi begitu permintaan itu sudah saya riset, saya cari bahan, kuasai alurnya dan lain sebagainya, jegret. Nah, pada saat ketika kita sudah public speaking, ya, depan audiens, maka sesuaikan. Nah, kalau di depan kita adalah usianya anak-anak, maka kita juga harus menyesuaikan. Jangan serius. Pilihan kata juga jangan yang berat-berat. Jadi anak-anak dalam negara ini kita harus transparan dalam. Anak SD diajak ngomong transparan, nyambung nggak kira-kira? Nggak kan? Nggak akan paham. Nah, maka kita harus sesuaikan. Ya, kalau anak-anak ya gerakannya juga wah gitu ya, gimmick-gimmicknya atau yang sifatnya lebih improvementnya itu lebih banyak gitu. Tapi kalau yang dihadapi adalah guru atau misalnya orang tua itu kan pasti harus sesuai gitu, nggak yang terlalu sangat ekstrim gerakan seperti kalau kita di depan anak-anak misalnya. Nah, kemudian gunakan metode penyampaian yang sesuai ya. Jadi kalau misalnya hari ini kan bentuknya lokakarya, ya maka bentuknya disesuaikan. Saya lebih lebih menyediakan slide supaya lebih mudah teman-teman lihat materi. Saya juga beri keleluasaan untuk teman-teman share membagikan pengalaman dan lain sebagainya ya. Nah, ini kalau teman-teman yang tahu kalau saya ngisi materi biasanya kalau sudah offline itu saya keliling itu saya kasih mic-nya deket-deket tuh. Itu biasanya yang saya lakukan. Ini karena Zoom, saya agak repotnya untuk memberikan mic ya. Maka ada cara lain, misal menulis di kolom chat. Itu pengganti dari memberikan mic. Atau teman-teman yang mau open mic ya, buka mikrofonnya dan berbicara. Itu juga salah satu cara untuk atau metode yang bisa kita gunakan untuk interaksi dengan pendengar gitu ya. Kemudian manfaatkan media yang tersedia secara optimal. Nah, ini teman-teman salah satu medianya adalah membagikan materi dengan seperti ini ya. Nah, kolom chat. Nanti teman-teman boleh memberikan reaksi gambar gitu-gitu ya. Di sini juga ada. Nah, itu silahkan dioptimalkan teman-teman. Gitu ya. Oke. Baik. Nah, teman-teman, ternyata ya dalam menyampaikan pesan seperti halnya seorang public speaker ya, tahu nggak teman-teman, yang paling tinggi itu apa yang paling menjadi konsentrasi pendengar atau audiens? Kalau dari diagram ini teman-teman, boleh buka kamera, boleh buka ini mic-nya boleh. Apa tuh yang paling dilihat
yang paling menjadi konsentrasi? Gerakannya, Bun. Ya, salah satunya gerakan. 55% teman-teman ya. Jadi bahasa tubuh, senyum, bentuk mimik wajah gitu ya. Kemudian gerakan tangan kadang, menyilahkan dan lain sebagainya itu angkanya tinggi, 55%. Jadi secara visual apa yang dilihat itu penting sekali kita siapkan gitu ya. Makanya seorang public speaker mau sakit gimana pun kalau sudah di depan publik dia harus hilangin itu semua. Mau sesetres apapun ketika kita sebelum tampil sudah datang masalah, begitu dia di depan itu sudah harus profesional. Dan itu sudah saya buktikan. Salah satu pengalaman saya ketika saya storytelling, ini sebenarnya pengalaman yang sedikit trauma juga ya. Tetapi begitu yang bisa saya lakukan pesan guru saya. Kalau sudah di depan publik, total. Jadi waktu itu saya pernah storytelling bertepatan dengan 11 November, itu Hari Ayah. Saya storytelling teman-teman. Judulnya Ayahku Pahlawanku. Ini agak-agak melo sedikit sih sebenarnya. Pada saat saya storytelling teman-teman, itu ada jeda. Jadi begitu ada jeda, nanti dilanjutin. Itu saya duduk dulu di telepon. Dan pada saat itu saya baru dapat kabar orang tua saya meninggal. Ayah saya almarhum. Itu saya tutup sebentar, saya masih ada tugas storytelling. Nanti saya telepon balik. Sama adik saya tuh yang nelpon. Saya tutup, saya lanjutin storytelling. Sampai selesai. Dan saya nggak bilang sama panitia. Begitu sudah selesai, saya izin nggak sampai snack ya. Nggak sampai makan siang, saya izin pulang duluan. Ada perlu. Dan saya nggak nyampaikan itu. Saya cepat aja karena harus balik ke Medan waktu itu. Dan itu saya tinggal acara, tapi sudah dalam posisi tugas saya selesai. Dan yang punya acara tahunya seminggu setelah kejadian itu. Dan dia minta maaf sekali. Nah, saya contohin ke teman-teman peristiwa ini bahwa ketika kita sudah tampil di publik, memang harus totally teman-teman. Itu kalau teman-teman apa ya, tahu rasanya menahan itu ya. Saya sedihnya itu udah di perjalanan. Pada saat itu tuh belum berasa gitu. Apalagi konteksnya itu benar-benar terkait yang saya alami, ceritanya itu pula begitu. Wah, itu benar-benar mengguncang ya. Dan lain sebagainya itu luar biasa lah. Tapi itu saya jaga teman-teman. Yang 55% itu saya jaga banget ya. Kemudian 38%-nya itu adalah voice tone. Ya, apa itu? Suara, intonasi, tinggi rendah. Kemudian apa namanya? Kadang kita ada yang butuh penguatan misalnya. Nah, jadi, nah itu penguatan. Tapi kadang-kadang, nah jadi begitu teman-teman. Nah, jadi intonasi itu juga mempengaruhi pendengar ketika kita menyampaikan sesuatu di depan umum. Atau ada jeda atau berhenti sejenak. Bayangkan ya teman-teman, kalau nada kita di tone yang sama, misalnya begini, gitu ya. Atau kalau saya kasih kata-kata. Jadi saya sampai hari ini merasakan bahwa senang sekali untuk berbicara tentang public speaking ini. Saya juga berharap teman-teman bisa paham. Teman-teman gimana ngerasainnya? Flat ya? Tapi kalau diganti dengan intonasi yang naik turunnya itu bervariasi. Nah, jadi bagaimana jika teman-teman pada posisi saya ketika tampil di depan umum, tapi mengalami situasi yang rumit seperti itu? Kebayang nggak teman-teman? Ada intonasinya kan? Nah, itu akan jauh lebih bisa diterima oleh audiens ketika kita menggunakan intonasi yang naik turun, tidak monoton. Nah, itu jadi hal menarik, teman-teman. Itu angkanya tinggi sekali, 38%. Dan ajaibnya, 7% itu yang terkait dengan kata, kalimat.
yang disampaikan. Jadi, teman-teman dengan pembagian persen ini bisa kebayang ya, bagaimana persiapan public speaking itu bukan persoalan speak-nya, tetapi persiapan sebelum speak. Itu yang paling disiapkan. Itu jadi salah satu yang bisa mengurangi rasa takut yang dialami oleh Kak Purnama. Ya, Kak Purnama ya. Gitu ya. Mudah-mudahan takutnya menurun ya angkanya ya. Keren nih Oke. Bunda. Iya, mudah-mudahan ya. Kemudian things to think ya, visual. Nah, ini juga kalau dari sisi apa ya, otak manusia ya, dia akan lebih mudah melihat sesuatu yang sifatnya visual. Angkanya gede nih, 90%. Maka kalau kita melihat atau membaca sesuatu, itu yang sangat membantu kita adalah ada tampilan warna yang berbeda. Itu akan lebih mudah untuk dibaca orang. Orang tertarik untuk melihatnya. Itu yang visualnya keren. Makanya kalau kita datang ke satu tempat, misalnya ke pameran misalnya ya, itu yang paling banyak dikunjungi tentu yang benda-bendanya yang menarik ya. Tampilan warnanya bagus, bentuknya menarik, begitu ya. Secara visual. Maka seorang public speaker, salah satunya adalah performance. Dia juga bagian penting yang untuk disiapin di awal. Jadi kalau kita udah ready, takut yang tadi 100% udah berkurang jadi 70%. Dari 70% nanti akan berkurang lagi ketika kita sudah menyiapkan poin-poin yang lainnya pula. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Kesan pertama harus menggoda. Ye. Ini apa contohnya kesan pertama harus menggoda? Misal bisa dibuka dengan pantun. Nah, tadi saya lupa membuka pantun ya. Nanti tutupnya aja deh pakai pantun. Jadi, ketika di awal, walaupun saya tadi tidak baca pantun, teman-teman, tapi saya terbantu dengan moderator yang memperkenalkan saya, ya. Bundai katanya ya. Nah, itu kan panggilan akrab yang sudah menjadi branding saya dan itu disebut oleh Kak Purnama, ya, atau Bunda Dayah. Salah satu yang membuat kesan pertama saya sebelum berbicara sudah sampai ke audiens adalah kalimat yang disampaikan oleh si moderator tadi, gitu ya, Kak Purnama. Nah, maka usahakan teman-teman di menit-menit awal itu mendapat eh, impact atau apa ya, ekspresi yang langsung dirasakan oleh pendengar bahwa, aha gitu, ini keren nih bakal, nah, gitu ya. Jadi itu yang harus eh, ekspresi kita menentukan ya di awal apa yang akan ditangkap oleh audiens kita. Nah, kemudian, nah ini karena Zoom ya, saya nggak mungkin jalan ke sana kemari ya. Kalau secara offline, teman-teman misalnya sudah ada di posisi depan gitu ya, dan audiensnya banyak gitu, maka please jangan berdiri di satu posisi. Nah, kalau saya menghilangkan grogi itu dengan berjalan ke kanan, ke kiri, atau maju. Itu salah satu trik saya juga mengurangi grogi. Jadi kadang kalau di awal pegang mic, itu ada rasa seperti, aduh grogi nih gitu. Maka cara saya adalah, gimana ibu-ibu? Nah, saya lempar tuh rasa grogi saya ke audiens. Biasanya audiens yang berbicara gantian. Audiens yang jawab malah sudah mulai gemeter tuh karena megang mic. Nah, jadi itu trik kita juga ya pada saat di depan publik. Nah, kemudian yang harus diantisipasi juga, nggak boleh masukin tangan ke kantong. Ini kalau bapak-bapak misalnya ya, itu kesannya sombong jatuhnya, ya, kurang menghargai audiens. Mungkin niat kita adalah menutupi gemeter kita. Jadi sehingga kayaknya oh, belakang itu nggak boleh, justru lebih parah taruh tangan di belakang, ya. Jadi nggak apa-apa. Dan akui saja, saya pernah dalam posisi yang memang gemeter sekali pegang mikrofon. Bapak Ibu izin, saya memang betul-betul grogi nih. Justru ketika saya mengucapkan kata-kata itu, grogi saya tiba-tiba hilang dan gemeter tuh langsung hilang. Nah, jadi salah satu yang membuat saya sering stabil di depan publik adalah jujur.
Jadi kita jujur saja kondisinya, maaf Bapak Ibu, saya grogi karena Bapak Ibu kayaknya sih keren-keren semua misalnya. Itu langsung zep gitu. Jadi saya kayak langsung ngeblend ya, menyatu dengan audiens dan zep tiba-tiba hilang aja gitu. Ya. Nah, kalau kita mau lebih pede, kira-kira gerakan ini bagus nggak ya? Sebelum nampil boleh latihan dulu di depan cermin, ya. Nah, jadi variasi gerakannya itu bisa banyak sekali pilihannya ya, Bapak Ibu. Nah, ini kok ada gambar monkey ya. Jadi, pastikan semua orang mendapatkan tatapan. Nah, jadi tadi saya juga di awal sempat ngobrol sama Kak Purnama, tapi kan saya juga menyampaikan klarifikasi bahwa teman-teman yang lain kalau merespon silahkan ya, gitu. Karena di ruang Zoom saya nggak bisa tatap muka semua nih kepada audiens. Maka itu yang saya buka supaya teman-teman merasa terlibat, gitu ya, untuk bertanya, merespon, atau juga sharing, berbagi apa yang dirasakan, gitu ya. Jadi semua harus ditatap nih, ya. Sini kayak tadi Bu Hasria misalnya, walaupun itu mungkin salah pejet, tapi sebenarnya kalau mau langsung bicara juga keren. Nah, itu dalam rangka untuk melibatkan audiens juga, gitu ya. Nah, kemudian audiens merasa spesial jika pembicara menatapnya. Nah, ini saya tanya nih, ini dari sisi pendengar, kan saya menyapa Kak Purnama. Kak Purnama ketika saya sebut namanya perasaannya bagaimana? Rasanya tuh happy gitu Bunda. Oh Iya, merasa didengar diperhatiin ya. gitu. Ya. Merasa Nah, misal nih diperhatikan. saya panggil ada Bang Sabi. Bang Sabi. Nah, gimana perasaannya Bang Sabi kalau Bang Sabi disebut namanya? Senang, Bun. Senang, Bun. Nah, itu dalam rangka kita melibatkan audiens. Nah, gitu ya. Jadi audiens merasa spesial ketika kita libatkan dalam pembicaraan, gitu ya. Kemudian jangan terlalu atau sering menatap satu orang saja, gitu ya. Nah, walaupun kalau dosen-dosen kita sebagian ada yang modelnya begitu. Kalau dosen bukan public speaker, dia pengajar. Nah, kalau public speaker dia lebih kepada audiens secara umum, ya. Walaupun sebenarnya kalau public speakernya seorang dosen pasti keren kelasnya, gitu ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini yang penting nih teman-teman. Jangan lupa senyum, ya. Kenapa? Senyum itu sedekah. Tapi ingat, jangan senyum terus. Nah, ini bahaya. Kalau seperti yang ada di foto ini, wah, bisa gawat ya. Sehat, Bu. Nanti gitu kata audiensnya ya. Nah, dan kemudian misal nih, jangan ikut tertawa ketika ceritakan humor, apalagi duluan tertawa, padahal cerita belum selesai. Nah, ini yang perlu dihindari teman-teman. Kita kan sebagai penyampai informasi, kita tahu cerita ini lucu misalnya. Maka yang harus diantisipasi adalah kita tahan dulu atau kita puasin dulu ketawa sebelum ngisi materi habis. Wah, ini kalau pas sesi ini pasti saya lucu nih, saya pasti tertawa nih, nggak berhenti misalnya. Nah, ini boleh kita tahan dulu ya. Jadi jangan duluan ketawa, nanti audiens nunggu. Ibu mau bilang apa, Bu? Kok udah ketawa duluan? Nah, ini kan bahaya. Jadi kan audiens merasa kayak tidak spesial lagi gitu ya. Tidak diprioritaskan gitu ya. Dan asyik sendiri public speakernya. Ini gagal berarti ya. Kemudian intonasi yang sama secara kontinu tidak disukai. Nah, ini yang tadi ya, hal-hal yang perlu diantisipasi. Intonasi nggak boleh yang monoton begitu. Dia harus multitone ya. Jadi jangan monoton tapi multitone. Artinya tone-nya harus bervariasi, naik, turun, kadang rendah, kadang tinggi gitu, kadang ha gitu ya. Tapi bukan harus nyanyi ya, tapi intonasinya saja yang dimainkan. Kemudian ada ledakan-ledakan, ciptakan tanjakan dan turunan. Wah, ini kadang-kadang gimana nih? Silakan. Nah, itu tanjakan. Tapi kan, ya kira-kira demikian. Nah, gitu ya. Suara harus cukup bertenaga sehingga mengisyaratkan keyakinan. Nah, kalau tadi suara Kak Purnama kecil bukan karena nggak bertenaga, saya yakin. Tapi kesalahan teknis ya. Saya pernah mengalami Zoom, Kak Purnama masih mending. Suaranya masih ada walau kecil.
saya diundang narasumber dan suara saya tidak bisa keluar dari laptop saya. Setengah jam saya minta waktu untuk ganti device. Saya telepon adik-adik siapa yang saya kenal, saya langsung ini setengah jam tuh saya ngestak. Itu kalau kita ikutkan panik, maka kita udah otomatis kita pasti hilang konsentrasi. Tapi kita harus balik lagi ke fokus semula. Oke, oke, ini teknis, kita kembali fokus. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian berlatih mengucapkan kata-kata, teman-teman. Ini penting. Cuman memang ada beberapa teman saya yang memang dia punya pola kata yang ketika dia berbicara itu memang cepat, saking pintarnya. Karena mungkin terlalu banyak ide yang ada dalam kepalanya, sehingga kayak eh, semua berebutan mau keluar begitu. Jadi bicaranya cepat. Nah, ini hati-hati teman-teman. Bagi kita yang sudah mulai fokus untuk tampil sebagai public speaker, itu silakan latihan untuk mengucapkan kata-kata dengan benar, tepat, ya, intonasinya baik, begitu ya. Jadi harus jelas sehingga pendengar itu benar-benar nyampe informasinya, gitu ya. Nah, terutama kalau ada istilah berbahasa asing. Nah, kalau misalnya kita membuat slide seperti ini, ada bahasa asingnya, hati-hati ketika nanti presentasi. Kalau kita khawatir nanti terjebak dengan kata itu, jangan pakai. Sebaiknya skip atau dihilangkan, ya. Kemudian juga hindari pengulangan kata-kata yang sama. Ini membuat nanti pendengar menjadi jenuh. Aduh, itu lagi yang dibilang. Walaupun mereka nggak menyampaikan langsung. Nah, jadi ini yang harus diantisipasi ya. Kemudian hindari kata jadi kan ini yang harus dihindari teman-teman ya. Bagaimana caranya ya supaya kita tidak menggunakan di tengah-tengah kata, di tengah-tengah kalimat. Maka ada senior saya dulu mengajarin bahwa kalau kita mau berbicara, misalnya, teman-teman, saya ingin menyampaikan bahwa, nah sebenarnya tadi saya mau bilang bahwa gitu ya, tapi ada dua cara. Yang pertama berhenti, yang kedua ditahan satu kata yang ujung agak lama. Misalnya, saya ingin menyampaikan, nah kan agak dipanjangin, bahwa saya senang sekali menyampaikan materi public speaking ini. Nah, itu cara lain teman-teman untuk menghilangkan eh gitu. Nanti ditandain orang. Selama seminar ibu ini mengatakan sebanyak 100 kali. Oh, dihitung orang nanti. Nah, ini yang nanti ditandai ibu nanti ya. Jangan sampai ditandai bapak gitu ya. Oke, kemudian hindari yang namanya menghafal. Karena kalau tiba-tiba lupa, gawat. Bentar ya, saya lihat catatan saya tadi ya, gitu. Ini antisipasi teman-teman, jangan ngafal tapi pahami, ya. Jadi kalau kita sudah mau menyampaikan, ini misalnya nih, ada slide saya ini ada sekitar 30-an ya. Nah, itu saya harus baca dulu, saya harus kuasai dulu apa yang mau disampaikan. Nah, yang paling penting ketika kita menampilkan PPT ini, kita nggak harus menulis definisi yang sangat lengkap sekali, teman-teman. Ya, kenapa? Kita bukan mau nulis buku, tapi kita membuat PowerPoint, ya, PowerPoint presentation, PPT ya, PPT. Artinya, poin-poin yang mau kita sajikan itu bisa menjadi kekuatan dalam presentasi kita. Jadi walaupun misalnya nih ya, tadi ada kata-kata public speaking adalah bukan sekedar memahami, bukan sekedar berbicara. Itu kan cuman itu, tetapi kita juga harus memahami. Jadi nggak perlu ngafal tapi pahami gitu ya. Oke, agar mudah mengingat poin dan alur presentasi, tuliskan outline. Ini yang tadi saya sampaikan teman-teman. Jadi nggak perlu harus nulis lengkap kalimat. Definisi public speaking menurut ini tahun ini menurut buku ini panjang banget ya.
Nanti yang ada audiens boring, bosan ya. Dan kita disebut, aduh boring deh ya narasumbernya ini baca rupanya. Nah itu harus dihindari teman-teman ya. Kemudian satu dua detail penting bisa ikut di tulisan ya. Kalau kita rasa penting tulis, kalau enggak usah. Jadi audiens tahu mana yang prioritas, mana yang tidak gitu ya. Nah, ini kalau kita mau lebih hidup suasana public speaking, nah, perlu adanya ice breaking ya. Ini karena kita limit waktunya karena sudah malam juga ya. Jadi ice breakingnya nanti kalau ada kelas offline ya kita hajar ya kelas ice breakingnya ya. Oke, kemudian teman-teman buat aktivitas kecil untuk audiens. Nah, kalau di sini tadi kan saya tanya jawab dan lain sebagainya gitu ya. Juga bisa dengan bentuk pertanyaan seperti tadi. Pertanyaan itu bisa ditulis jawabannya di kolom chat atau silakan kalau mau buka mikrofon untuk menjawab. Itu boleh ya. Dan yang paling penting adalah ketika audiens memberikan feedback, kita merespon. Tadi seperti yang sudah ditulis di kolom chat, saya baca. Nah, itu dalam bentuk merespon dari audiens gitu ya. Kondisi audiens kita tangkap ya dan beri feedbacknya. Dan jangan terpaku pada satu atau dua audiens. Nih sudah berulang ya kalimat ini. Ini penting sekali kenapa terjadi pengulangan. Kenapa? Supaya audiens merasa semua terlibat gitu ya. Boleh menambah humor, boleh sekali teman-teman ya. Tapi ingat, atensinya jangan jadi berubah. Yang awalnya bicara public speaking, oh kok berubah ya, jadi kita ngelawak aja nih ya gitu. Nanti hati-hati kalau kita bisa lepas fokus gitu ya. Dan kalaupun ada humor, tapi poinnya dalam rangka untuk menyampaikan materi inti juga gitu ya. Jadi supaya humornya bisa lebih bermanfaat ya. Dan boleh ini dibuat untuk cara kita membuat lebih percaya diri dengan humor yang kita buat tadi ya. Gitu. Nah, kemudian untuk lebih hidup boleh dengan improvisasi. Improvisasi ini bisa dengan cara apa ya? Gimmick ya, gerakan tubuh ya. Atau nanti kalau ada satu lagu bait disampaikan itu boleh, tapi sekedar jangan satu kaset dinyanyiin gitu ya. Nanti nggak cukup waktu ya. Nah, kemudian penguasaan materi ini penting ya. Jangan menyampaikan sesuatu yang tidak kita kuasai. Itu sama juga bunuh diri alias gitu ya. Nanti kita eh, terjebak sendiri dengan yang kita sampaikan ya. Kemudian boleh menghubungkan sesekali dengan misalnya dengan pribadi ya, bisa juga dengan apa ya, hal-hal peristiwa-peristiwa yang diketahui bersama itu boleh silahkan ya. Lebih membuat up to date apa yang kita sampaikan. Kemudian tadi memulai tepat waktu, mengakhiri tepat waktu, walaupun tadi agak jeda ya, saya izin kepada Kak Nita setengah jam masuk karena tadi ada aktivitas yang harus saya kerjakan di jam 7.30. Nah, itu koordinasi supaya eh, paham bahwa situasinya begini. Jadi orang tidak salah paham, ya. Kemudian mengisi slot waktu dengan tidak terburu-buru. Tenang tapi tidak lambat atau cepat tapi tidak terburu-buru ya. Gitu. Nah, kekuatan luar biasa sebuah cerita. Nah, ini boleh tadi kan saya ada cerita tentang pengalaman saya tetap profesional menjaga eh, visual ya, intonasi dan penampilan saya pada saat sebuah peristiwa yang sangat luar biasa menimpa saya. Nah, itu bisa menjadi inspirasi teman-teman audiens. Nah, itu boleh disampaikan. Nah, itu kan real, ya. Kemudian pengalaman pribadi yang sangat diminati yang saya ceritakan tadi. Kemudian, nah, ini dia. Nggak boleh cerita bohong, teman-teman. Karena kalau sekali bohong, kita akan mencari cara kebohongan baru untuk nutupi kebohongan kita yang sudah kita lakukan tadi. Nah, jadi public speaker dilarang bohong. Dia harus benar-benar jujur mengatakan apapun kondisinya. Atau kita mau mengangkat kasus apa, itu nggak boleh kasus-kasus yang fiktif, tapi kita bilang itu nyata. Kalau memang kasusnya fiktif, jujur. Ini andaikan. Nah, boleh gitu ya.
Jadi hindari cerita-cerita yang sifatnya membohongi audiens. Kemudian alur yang monoton atau membosankan. Ini penting sekali. Jangan sampai nanti audiens gitu ya, alias tidur ya. Ini pembicara ngomong, audiensnya kemana gitu. Ini makanya kalau ngisi materi malam nih cobaannya begitu teman-teman. Jangan-jangan saya tinggal sendiri nih, yang lainnya mana ya? Gitu. Nah, jadi antisipasi supaya alurnya tidak membosankan, materinya tetap tersampaikan dengan baik ya. Kemudian kombinasikan juga nih antara mana yang humor, mana yang materi, apa yang harus dijelasin gitu ya. Nah, boleh dengan cerita pribadi yang tadi atau penampakan diri ya, masukkan diri via humor ya, misalnya dan lain-lain. Nah, ini ada cerita lucu teman-teman. Saya pernah pertama sekali saya tampil waktu saya usia SMP sebenarnya ya. Ada yang masih SMP nggak di sini? Ada ya? Weh, Bang Sabi. Bang Sabi ini murid saya teman-teman. Rupanya masuk ya, Masya Allah. Selamat ya Bang Sabi. Jadi saya SMP itu presentasi ya, maju. Saya itu udah nulis malamnya. Saya nulis di satu kertas. Saya yakin saya udah bisa nih. Begitu saya dipanggil kepada Siti Nurhidayah, kami persilahkan. Dan saya pun maju membawa kertas. Udah pede kan? Sampai di depan. Dikasih mic. Awalnya saya udah pede. Begitu saya disuruh pegang mic, gemuruh itu pun mulai. Gempa bumi pun terjadi. Ini gemeter. Seolah-olah yang ada di kertas itu hilang semua hurufnya. Dan saya terdiam. Setelah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu kalimat itu hilang. Tidak ada kata satu pun di dalam kertas itu dalam bayangan saya pada saat itu. Dan saya terjeda sampai 10 atau 15 menit, saya pun lupa waktu itu. Kemudian dibilang ibu gurunya begini, bagaimana Hidayah sudah selesai? Boleh ditutup ya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya pun kasih mic-nya kembali. Nah ini kalau saya ngingetnya sekarang saya ketawa ya. Tertawa geli aja. Tapi kebayang nggak teman-teman pada saat itu terjadi? Itu malunya ya Allah. Saya seminggu sempat nggak mau datang sekolah tuh kalau nggak dipaksa sama ayah. Nggak ke sekolah. Takut, malu, nggak mau jumpa kawan, nggak mau gitu ya. Wah itu luar biasa gitu ya. Jadi kalau yang tadi saya ceritakan fakta-fakta di awal, kalau Kak Purnama bilang juga mengalami, saya juga mengalami berdarah-berdarahnya gitu ya. Jadi saya yakin semua juga pernah mengalami hal yang sama gitu ya. Jadi it's okay ya. Cuman setelah itu mari kita bergerak ya. Kemudian jangan ragu untuk pause atau sekedar ambil nafas. Nah, teman-teman menyadari nggak ketika tadi saya menceritakan pengalaman saya tentang peristiwa ayah saya meninggal? Saya sebenarnya sudah dalam deg-degan dan gitu tadi ya. Tapi saya ambil nafas aja untuk bisa melanjutkan sampai selesai cerita saya. Itu kalau dilanjutin, oh gitu mau juga tuh ya keluar air mata ya. Ya tapi nanti nggak tersampaikan materinya. Nggak apa-apa kalau emang butuh nafas jeda sebentar kita berjeda ya. Kemudian ya jangan lama-lama ya. Nanti audiens nungguin ini narasumber lanjut apa tidur ya nanti gitu ya pikir. Nah, kemudian juga nggak perlu diumumkan juga ya hal-hal yang sifatnya pribadi dan lain sebagainya gitu ya. Oke, kayaknya itu ya ini hal-hal yang tips-tips lainnya nanti teman-teman bisa pelajari juga ya. Kemudian ini inspirasi dari beberapa tokoh public speaker ya, bahwa lihat semua pembicara belajar sebanyak mungkin dari mereka, teman-teman. Silakan mau belajar dari Mario Teguh, mau belajar dari Pak Ari Ginanjar, Barack Obama mungkin ya, tokoh-tokoh pimpinan kita. Tapi ingat teman-teman, berguru dan jangan meniru ya. Jadi diri sendiri aja gitu. Jadi itu yang membuat kita unik, unik dan spesial. Jadi nggak harus seperti Purnama, nggak harus seperti Barack Obama mungkin ya dan lain sebagainya gitu ya. Atau jangan seperti Ibu apa Ustazah Mama Dede misalnya. Ya itu ya. Oke, the more you practice, apa katanya? The better
you'll become. Jadi kalau makin banyak praktek, insya Allah lebih baik ya. Jam terbang dinaikin, dibanyakin ya, ambil kesempatan ya. Nah, itu dia. Oke, baik. Sepertinya itu dari saya, teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya ya, atau mau sharing ya, berbagi pengalaman unik gitu ya, pengalaman humor terkait public speaking atau lain-lain boleh. Silakan. Saya serahkan dulu ya sama ke Kak Purnama sebagai moderator. Silakan Kak. Terima kasih Bunda ya, pelajaran hari ini tuh udah banyak yang relate. Ya mungkin semua kita ngalamin itu Bunda ya, terutama Purnama Mm-mm. sendiri ngalamin dari awal Bunda bicara tentang public speaking, banyak contoh-contoh juga dan mungkin teman-teman di sini juga ngalamin hal yang sama ya. Jadi uh, boleh nih ya, ini kan udah selesai nih Bunda kasih materi ke kita dan sekali lagi terima kasih Bunda ya karena materinya memang kalau Gen Z sekarang ngomongnya tuh daging semua nih ya. Jadi untuk teman-teman di sesi tanya jawab boleh untuk 3 orang pertama dulu untuk teman-teman silakan yang ingin bertanya atau Purnama dulu nih Bunda yang bertanya nih karena dari tadi pun Boleh, banyak boleh. banyak pertanyaan sebenarnya dari Purnama yang ingin langsung sharing nih sama Bunda di kesempatan yang uh, sangat berharga ini ya bisa ketemu sama Bunda, bisa langsung share sama Bunda. Jadi pertanyaannya gini Bunda, gimana sih Bunda caranya agar kita tuh nggak mudah ke distract nih Bunda sama problem-problem yang tiba-tiba datang, tiba-tiba kok gini ya, terjadinya kok gini ya gitu. Jadi kita kan ke distract gitu Bunda, apapun yang udah kita persiapkan itu terlupakan gitu Bunda. Ya Bunda. Hmm. Oke, jadi benar ya, eh, Kak Purnama. Kalau kita sedang di depan ya menyampaikan materi, tentu kita juga nggak bisa menghindari ya. Ada hal-hal kejadian kecil atau kejadian yang besar mungkin boleh jadi ya, yang boleh jadi nanti akan menarik perhatian kita atau fokus kita jadi pecah gitu ya. Yang awalnya kita menyampaikan karena ada peristiwa itu, jadi kayak, aduh, kok ini ya? Jadi materi saya tadi mana ya gitu. Itu kan boleh jadi terjadi gitu ya. Lantas bagaimana sih menyiasatinya? Nah, kalau saya pengalaman yang paling besar tuh ya tadi ya ketika kehilangan berita kehilangan ayah pada saat saya storytelling. Bayangin storytelling itu di depan anak TK ya. Itu kan harus benar-benar gimmick happy gitu ya. Itu kan sangat kontras dengan peristiwa yang tiba-tiba saya dapat tuh beritanya. Nah, pada saat itu yang saya pikirkan adalah fokus dulu menyelesaikan storytelling dan ceritanya itu memang cerita sedih gitu ya. Tapi harus happy karena di depan anak-anak gitu ya. Maka yang saya lakukan pada saat itu adalah itu benar-benar menekan rasa sedih itu fokus kepada siswa yang ada di depan saya. Dan saya nggak tahu itu kekuatan dari mana tiba-tiba ada aja gitu ya. Dan ya, ada gimmicknya. Saya juga pakai boneka kemarin itu waktu storytelling gitu ya. Dan anak-anak happy gitu dan sempat foto bersama dengan orang tua murid barengan gitu ya karena ada acara family gathering. Nah, jadi kalau pada saat itu orang ngelihat eh, Bunda Daya keren katanya gitu. Padahal mereka nggak tahu saya sedang bergulat luar biasa gitu untuk menahan terdistrak ya dengan peristiwa itu, tapi saya tetap bisa stabil. Nah, itu yang saya lakukan gitu. Jadi benar-benar menahan sih, menekan dan menutup menutup area lain kecuali yang satu itu gitu. Itu yang satu-satunya yang bisa saya lakukan pada saat itu. Jadi kalau ditanya orang, bagaimana ya supaya tidak terdistrak? Tutup mata, tutup telinga untuk hal lain. Jadi selesaikan dulu yang ini, baru bisa lanjut ke arah yang mau kita fokusin berikutnya gitu. Dan itu memang nggak sesimpel yang itu sih Kak Purnama, butuh jam terbang.
Jadi pada saat peristiwa itu terjadi, saya kan usianya sudah apa ya, sudah nggak muda lagi. Walaupun sampai sekarang masih muda sih. Cuman artinya ini adalah eh, proses panjang, ya, nggak bisa tips yang saya kasih ini untuk dipakai langsung saat ini. Nanti Kak Purnama punya pola yang akan Kak Purnama temukan sendiri nantinya ketika itu terjadi, ya. Maka kalau kita sudah ada jam terbang, itu enak sekali kita punya catatan. Oh, pada saat ini saya melakukan ini, harusnya jangan dong gitu ya. Nah, catatan-catatan itulah yang saya lakukan dan saya pakai untuk jam terbang berikutnya. Nah, itu yang nantinya kita punya pola sendiri. Nah, ada juga pengalaman ketika waktu itu saya storytelling tapi untuk anak-anak kelompok bermain. Bayangin ya, kelompok bermain itu kan konsentrasinya 4 menit, ada yang 3 menit gitu ya. Sementara kita dikasih waktu itu 1 jam. Mau ngapain gitu ya. Nah, maka yang saya lakukan pada saat itu adalah saya minta sama ibu gurunya kalau nanti terjadi anak-anak keluar dari area, tolong dijagain. Itu aja yang saya minta. Kemudian pandangan saya, karena sudah terlalu banyak anak-anak yang sudah mulai nggak konsen lagi, itu fokus ke audiens yang sedang fokus sama saya. Jadi misalnya yang di depan tuh masih ada yang melongo kayak gini. Nah, itu saya ngelihat ke yang itu, supaya saya bisa melanjutkan fokus sampai selesai materi, sampai selesai waktu yang dikasih. Nah, itu apakah sebuah kegagalan? Boleh jadi. Boleh jadi kegagalan tidak 100% audiens menyimak saya. Tapi kalau yang disebut keberhasilan saya menyampaikan storytelling selama 1 jam di depan anak kelompok bermain, itu keberhasilan saya. Kegagalannya tidak 100% audiens nyimak. Tapi keberhasilan saya berhasil menyelesaikan. Nah, jadi nanti Kak Purnama akan punya pola itu. Jam terbang 1, 2, ke depan. Nah, itu keren sekali nanti Kak Purnama, gitu ya. Jadi latihan fokus itu penting sekali. Latihan fokus itu dengan hal-hal yang sifatnya apa ya? Makanya harus ketemu masalah deh. Kalau ketemu masalah kita berpikir untuk tantangan nih. Bagaimana ya cari solusinya. Dan itu akan membuat kita keren nanti. Nah, itu dia. Karena pelaut itu nggak bisa tangguh tanpa ada bantuan gelombang besar yang dia hadapi kan, gitu. Jadi public speaker kalau mau keren, dia harus jumpa tantangannya dulu, gitu ya. Harus punya gelombang ombaknya dulu ya, kalau mau jadi public speaker yang tangguh, gitu. Gitu Kak Purnama, cemungut, Nah, gitu ya. Ini ada yang penjelasan raise hand kayaknya, Sultan ya, Kak yang Purnama, ya. ya. Silakan Bang Sirajul Sultan untuk bertanya. Baik, Bunda, saya ingin bertanya, Bunda. Silakan. Jadi gini, Bunda, eh, kita kalau berbicara dengan audiens kan, jadi kita bisa lihat audiennya, bisa tatap muka dengan audiennya. Hmm. Kalau ada audiensnya. Jadi bagaimana kalau kita berbicara seperti merekam video, Bunda, Ah. membuat video, berbicara dengan kita mau membuat video tapi untuk audiens, tetapi audiennya tidak ada. Mm-mm. Oke, Satu lagi, Bunda. ya. Eh, Kalau permasalahan saya, Bunda, kan kadang-kadang saat sedang berbicara di depan audiens, Mm-mm. eh, menatap mata audiens, tapi tidak ketika audiens balik menatap, mata saya refleks menoleh ke arah lain, Bunda. Mm. Permasalahan terbesar saya. Eh, Mungkin ini lagi, Bunda. Oke. Eh, Kalau untuk saya memang baru-baru belajar, Bunda, untuk Mm-mm-mm-mm. berbicara, kan. Oke. Kalau ingin mulai berbicara, apakah lebih bagus mulai dengan merekam atau habis itu mengupload?
Bunda. Kayak saya mungkin buat video lalu upload di media sosial atau lebih baik belajar dulu di kaca Bunda. Mhm. Mungkin itu Oke, saja Bunda. oke. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Ya, Eh, gimana Kak Purnama langsung dijawab dulu atau nunggu yang lain? Jawab dulu ya. Oke, saya langsung respon ya. Ini saya manggilnya abang atau bapak ya? Abang aja Bunda. Abang aja ya. Bang Rizal dari mana, Bang? Dari Aceh Timur Bunda. Oh, Idi Aceh Raya. Timur, Masya Allah, jauh ya. Salam kenal ya, Bang Rizal. Nah, ini Sama keren, kenal tiga Bunda. pertanyaannya nih ya. Pertanyaan yang pertama ini terkait dengan bagaimana sih public speaking kalau take video gitu ya. Kan nggak ada audiens, tuh gimana tuh? Nah, sebenarnya kalau kita merujuk kepada definisi public speaking tadi, bahwa kita punya kemampuan memahami audiens dulu baru speak, kan gitu ya. Lah ini bagaimana ya kalau nggak ada audiensnya? Kita ngomongnya sama siapa? Nah, boleh jadi begini, Bang Rijal, kalau kita take video, pada saat take, boleh jadi kan memang tidak ada audiens. Tapi dalam pemahaman kita, dalam realnya, itu kan bakal dilihat oleh audiens. Jadi sebenarnya proses awalnya saja yang tidak ada audiens, tapi tujuan kita untuk take video itu untuk dilihat oleh audiens sebenarnya. Nah, maka kalau kita sudah duduk mindsetnya seperti itu artinya kita juga harus menyiapkan step-step yang tadi kita bahas, Bang Rijal. Mulai dari meriset audiens, ya. Ini siapa nih yang akan menjadi pendengar perkataan kita, gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi kalau Bang Rijal lihat iklan di TV, iklan-iklan itu misalnya iklan tentang susu, misalnya. Coba lihat dan perhatikan dari tampilan gambar dan suara. Susu ini bakal mau diminum oleh siapa? Kalau susunya ditujukan untuk susu anak-anak, coba lihat tampilannya. Tokohnya anak-anak, mungkin sama ibunya gitu ya. Kemudian dampak dari minum susu langsung jadi kayak harimau gitu ya kan. Wah, ini gara-gara minum susu nih dia jadi kuat gitu. Nah, artinya si iklan itu kan juga nggak punya audiens, Bang. Ya. Tapi dia melakukan sebaik mungkin dengan cara meriset audiens yang bakal melihat videonya. Sehingga ketika dia take video, dia sudah membayangkan di depannya ini adalah anak-anak yang akan membeli produk susunya. Nah, gambarannya begitu. Maka ketika kita memproduksi satu video, tetap harus ngeriset. Ini yang akan melihat video kita ini anak usia berapa? Orang tua yang usianya berapa? Nah, misalnya Bang Rizal sudah pernah produksi video tentang apa, Bang? Eh, belum Bunda. Kalau untuk video belum. Tapi kalau untuk berbicara depan mungkin eh, barang 2 kali 3 kali ada. Alhamdulillah Bunda. Oke, keren. Nah, jadi nanti kalau misalnya pelajaran pertama misalnya belum berani nih di depan publik yang terlalu ramai misalnya, latihan dulu lah buat video. Boleh, Bang. Nah, pertanyaan ketiga kan tadi kalau misalnya pertama latihan boleh nggak kita pakai video dulu? Boleh. Nah, kita tes misalnya, nih kali ini saya mau ngomong di depan anak SMP. Adik-adik, bagaimana kalau kalian di posisi mau tamat dan akan melanjutkan sekolah ke SMA? Apa yang akan kalian lakukan? Berarti kan ini bakal didengar oleh siswa SMP. Kan begitu ya? Nah, kita latihan aja dulu dengan take video. Oh, kayaknya nggak cocok sih, kita ulangi. Kemudian hapus, coba lagi. Atau kita buat video, orang lain suruh lihat dulu, teman kita. Atau kalau kita mau buat video untuk anak SMP, cari keponakan kita atau tetangga kita atau siapa yang usianya SMP. Coba dulu kalian tengok video yang abang buat. Paham kalian? Cocok. Macam mana? Paham. Udah bagus abang kalau nyampaikan yang begini. Boleh abang uji coba dulu. Dengan teknik begitu, kalau mau berproses ya sebelum audiens yang lebih besar begitu.
Nah, itu bisa Bang lakukan dan itu keren Bang caranya ya. Beberapa konten kreator itu jadi keren karena awalnya dia malu berbicara di depan publik, tapi dia gunakan platform media sosial awalnya, pada akhirnya yang awalnya tidak percaya diri justru tiba-tiba berani gitu. Kenapa? Sudah terbiasa. Nah, itu keren. Nah, kalau di radio, itu kan saya juga sering juga yang mengisi di radio RRI contohnya atau di beberapa radio swasta lain. Biasanya kan ini juga nggak ada audiens. Kita kayak bicara sendiri. Apalagi pernah pada zaman COVID, itu saya ngisi 1 tahun ya program belajar tambahan. Ya, saya duduk sendiri bicara, adik-adik hari ini kita belajar tentang adjective. Saya waktu itu ngambil materi bahasa Inggris. Oke, students, do you know adjective? Tapi nggak ada orang di situ, take video aja gitu ya. Tapi begitu YouTube-nya disiarin, dilihat sama murid-murid saya, ah iya ya, ternyata harus sesuai nih gitu. Nah, waktu awal pertama tuh saya belum ada interaksi, jadi diingatkan sama RRI, Bunda harusnya ada interaksi karena ini bakal dilihat oleh siswa. Oh, oke oke. Nah, itu jadi pengingat gitu ya. Jadi boleh sekali, Bang. Nah, kemudian pertanyaannya tentang tatap mata saya. Bang Rijal, kalau kita Ya nanti Bunda. orang boleh ya. Cuman memang kadang-kadang kan kita nggak kuasa ya. Karena begini, kata guru saya, dulu kan saya juga awal-awal grogi ya. Terus dia kasih tips begini, jangan pernah melihat mata audiens kalau kita belum sanggup. Nah, jadi bagaimana apa yang harus dilakukan? Kalaupun kita nggak lihat ke wajahnya, nanti dianggap nggak sopan dong. Maka Iya, iya. tetap melihat ke wajahnya, tapi tidak ke matanya. Jadi tahu nggak, saya harus lihat kemana? Di keningnya sini, Oke. Bang. Jadi Sini sini Bunda. nih. Hmm. Nah, itu. Jadi tetap Ini melihat saya sini, orang. Iya, betul. Jadi tetap bukan melihat sini. orang, tapi yang saya lihat itu keningnya. Jadi kita tetap menatap orang, tetap sopan lah ibaratnya kita tetap mematuhi eh, seni berkomunikasi itu, tapi tidak ke matanya. Karena memang mata orang itu sangat berbicara, Bang. Dan itu pula yang kadang-kadang membuat kita tuh kayak diserang. Bayangkan ada 20 orang tuh menatap kita kan, kalau kita sedang ngomong di depan umum. Kita langsung seolah-olah menjadi peramal. Kita seolah-olah membaca, ih, dia bilang aku jelek. Ih, nanti kalau dibilang dia aku salah kayak mana? 1 sampai 20 kita seolah-olah membaca pikirannya melalui matanya. Dan itu kegagalan seorang public speaker. Nah, jadi caranya supaya kita nggak grogi pada saat menatap atau apa namanya berinteraksi ketika di depan audiens adalah menatap wajahnya tapi tidak tepat di matanya. Untuk awal, tapi kalau kita sudah punya jam terbang, lagi-lagi jam terbang ya, itu insya Allah aman. Itu kecuali kalau misalnya saya pernah yang ngisi materi di satu pengajian ya, dan di situ ada juga bapak-bapaknya gitu ya. Saya jaga tuh ya, jadi saya lebih banyak menatap ke ibu-ibunya gitu, ke bapak-bapaknya ya menjagalah intinya ya. Nanti kan takut terjadi hal-hal yang diinginkan, tidak diinginkan ya. Ya Jadi Bunda. itu salah satu juga yang harus kita jaga teman-teman ya. Nah, makanya lagi-lagi riset audiens. Nah, itu penting sekali teman-teman ya. Nah, riset pemahamannya, latar belakangnya, apa yang boleh dan tidak boleh gitu ya. Nah, gitu Bang Rijal, semangat ya. Oke, Bang Rijal kuliah, udah kerja atau gimana nih? Aku kuliah Bunda, Jurusannya? teknik informatika. Wes, mantap. Udah cocok nih ikut materi public speaking ya. Iya, Ya Bunda. ditunggu kontennya ya. Kayaknya nih kalau buat konten keren ini kayaknya nih. Insya Allah Bunda. Iya. Nah, karena nanti di akhir sesi kita pesan teman-teman di pengurus wilayah ya, kita akan minta teman-teman buat home project public speaking, boleh bentuknya apa saja. Kemudian nanti juga di post ya, ketentuan video dan lain sebagainya nanti diinformasikan menyusul.
Dan nanti saya izin akan kasih review untuk hasil teman-teman semua gitu ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mengembangkan public speaking di komunitasnya masing-masing ya. Kemudian juga bisa praktek public speaking sesuai dengan yang diinginkan ya. Kak Purnama kayaknya tadi ada yang tanya di kolom chat. Iya, Bunda. Ada dari Kak Siti, Bunda. Oh, Kak Bunda, Siti. apa Kok strategi seolah-olah diri dalam saya sendiri ya? Iya. Saya Siti juga. Oke, dari mana dulu ya yang kita respon ya? Jeng 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 jeng. Pertanyaan yang paling atas. Oh, ini Bang Rijal tadi udah ya. Kalau gagal dalam keaman, ini yang Bang Sabi, kalau gagal dalam keamalan gimana, Bun? Maksud Bang Sabi gimana nih, Bang Sabi? Suaranya dibuka dulu, Bang. Open mic. Ini Bang, open mic-nya yang ada tanda mic yang disilang, diklik. Oke, nanti sambil nunggu aktif ya. Nanti Bang Sabi tulis lagi ya. Kita ke pertanyaan lain dulu. Bun, saya sering sekali tak saat tampil kurang bisa menghidupkan suasana. Cara tips terbaiknya bagaimana ya, Bun? Kak Nuna. Kak Nuna masih ada nih, Kak Nuna. Kak Nuna dari mana? Kak Nuna masih ada nggak ya? Oke, baik. Mungkin pertanyaan ini dirasakan juga sama teman-teman lain ya. Kalau untuk menghidupkan suasana, ini memang punya bakat tertentu ya. Misalnya ada yang senang humor gitu ya.